Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore guys. Jadi di kesempatan kali ini saya akan melakukan unboxing dan tes untuk sebuah graphic card. Apa itu graphic cardnya? Ya, di sini saya mendapatkan grafika dari MSI Aero ITX dengan seri Radeon RX 550 4GB GDDR5 ya guys. Untuk supportnya sudah support DirectX 12 dan OC Edition. Boxnya seperti ini, teman-teman mungkin sudah familiar dan saya juga sudah pernah melakukan review untuk graphic card ini beberapa kali. Untuk ini garansi resmi dari PT AAA atau Alfa Arata Andaya dengan varian Direct 12 Vulkan FreeSync 2 eSport Ready dan Relief Capture ya. 4GB GDDR5. Oke, untuk serinya di sini R550 ITX 4G OC ya. Baik, kemudian kita coba lihat bagian belakang. Di sini untuk boxnya minimum requirement PSU-nya harus 400 watt atau lebih ya guys ya. Just jadi seri ETX Aero ETX ini memiliki ciri khas yang sama hampir semua untuk seri graphic cardnya, baik dari kubu merah ataupun kubu hijau ya. Bentuknya semuanya hampir sama. Oke, kita akan lihat kelengkapannya seperti apa dulu guys. Ini untuk graphic cardnya. Kemudian di sini ada static backnya dari Asus. Kemudian untuk ada kartu garansi dari PT Arta Alfa Andaya, ada juga thank you cardnya, dan juga ada MSI Graphic Card Quick User Guide ya. Ini lebar banget kertasnya seperti poster. Dan saya rasa teman-teman juga perlu mungkin untuk menggunakan graphic card ini, terutama buat yang pertama kali mau menggunakan graphic card tapi yang sudah experience ya mungkin tidak perlu ya. Ini untuk box bagian luar aja, box bagian dalamnya di sini saya cek tidak kita dapatkan ya. Tapi tidak masalah, yang penting kita packing secara aman. Oke, kita akan lihat bagaimana untuk graphic cardnya. Di sini untuk seri Aero ITX MSI ya. Bentuknya seperti ini, menggunakan single fan, kemudian heatsink berwarna chrome, bisa express. Di sini sudah 16 kali ya, bisa kita pasang di 16 kali. Untuk versinya sendiri sudah dipastikan 3.0 ya pastinya ya. Ada logo Aero di sini, kemudian displaynya ada 3 buah, yaitu DisplayPort, HDMI port, dan DVI ya. Ada 3 dan ini kinyis-kinyis pastinya masih kinclong banget. Ada logo MSI di bagian atas tanpa pin power, jadi ini pertanda bahwa graphic card ini hemat daya. Kemudian untuk plat fiber di bagian belakang ya guys. Di sini untuk segelnya masih utuh, segel resmi dari factory MSI, factory sale-nya. Kemudian segel dari distributor PT AA ini per bulan 6 atau Juli 2021 karena garansi 2 tahun, jadi sampai akan berakhir di bulan 7 2023 ya, expirednya di bulan 7 2023. Jadi lumayan masih lama guys, masih 1 tahun lebih. Oke, kita akan pasang unit ini dan kita akan tes benchmark ya guys ya. Oke guys, jadi di sini untuk graphic cardnya saya suplai dengan PSU Koger CMX 700 watt 80 plus bronze. Kemudian kita menggunakan port di bagian HDMI dan tanpa pin port tambahan, jadi super hemat daya. Kita akan nyalakan ya guys ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Mulus, berputar dengan sangat mulus kipasnya guys. Oke, kita langsung ke display. Ya, terdeteksi. Kita paskan dulu tripodnya. Saat tes per 29 Maret jam 16.52 ya guys ya. Kita login dulu. Oke guys, jadi di sini kita akan load untuk GPU Z, kemudian kita cek juga untuk MSI Afterburner ini sudah terdeteksi dengan baik. Kemudian kita akan juga buka aplikasi 3D Mark ya. Kita akan lakukan tes benchmark untuk graphic card ini. Kita lock up dulu untuk spesifikasinya. Ya, di sini MSI Aero ITX RX 550 4GB DDR5. GPU-nya arsitekturnya bernama Lexa, kemudian transistornya 2200 juta, subvendor MSI 14628A90,
Render texture mappingnya per 16 per 32, kemudian bisa express 8 kali di 3.0, saat ini posisi di 1.1, shader di 512 core, kemudian DirectX support 12, 128 bit ya, GDDR5 Samsung 4 GB, WHQL digital signature-nya, adrenalinnya sudah auto update di 21.30.23.04 DCH Windows 10 64 bit. Kemudian untuk GPU clock di 1203, kemudian memory clock di 1750. Di sini dia memiliki base clock 1100 MHz. Untuk sensor suhu di 29 derajat sebagai suhu minimal saat ini. Mantap, guys. Oke, kita taruh di sini. Kita akan coba cek untuk TDP graphic card ini hanya 50 watt ya guys, dan suggested PSU-nya di 250 watt. Kalau di box-nya tadi di 400 watt. Kemudian untuk display portnya sudah 1.4A ya. Mantap juga guys. Oke, kita akan jalankan aplikasi 3D Mark. Kita akan tes di sini menggunakan, tadi sudah saya tes menggunakan Firestrike. Kita akan tes menggunakan Night Raid aja ya guys ya. Tadi Firestrike ya berjalan dengan sangat lancar, mulus, dan saat ini kita akan tes menggunakan Night Raid ya. Oke, kita tes di resolusi Full HD. Night Raid grafik tes 1. Loading dulu. Ini bisa menjadi opsi daripada menggunakan seri GT atau GT yang non TI. Untuk seri RX 550 ini sudah pasti bisa menjadi opsi ya, dengan performa yang lebih tinggi seperti itu. Oke, FPS di angka 70-an ya, 80-an, naik 80-an dengan suhu 42 derajat Celcius. Mantap. Oke, suhu di 44 derajat Celcius, average saat ini posisi di 70 fps dan average-nya di 55 fps. Mulus ya, mantap jiwa. Sudah 1800 frame. Untuk full load saat saya menggunakan Firestrike di angka 50 derajat Celcius ya, 50-an ya. 51 kalau nggak salah guys. Nah, ini untuk menggunakan Night Raid saat ini posisi masih di 49 derajat Celcius dengan FPS stabil di atas 60 fps ya, di 70 fps, average 63 fps dengan suhu menyentuh 50 derajat Celcius guys. Mantap untuk kelas RX 550 dari kubu AMD Radeon ya. Mantap, lanjut ke Night Raid grafik test 2. Di sini Radeon softwarenya juga dia memonitor dari belakang ya. Pastinya 100 fps. Mantap jiwa, mulus ya. Di sini suhu tembus di angka 52 derajat Celcius ya. Tetap di bawah 60, jadi sangat adem ya guys. Untuk AMD TDP dari AMD Afterburner di sini tidak terlihat, tapi nanti kita bisa lihat di GPU Z ya. TDP-nya grafik card ini di berapa watt seperti itu guys. Ini di 90 fps. Saat ini posisi di 100 fps ya, di atas 100 fps. Mantap, mulus ya. Dengan suhu di 54 derajat Celcius, masih di bawah 60 ya guys, belum tembus 60. Firestrike pun tadi tidak sampai 60. Malah di 51 kali, 51 50-an. 50 derajat Celcius ya, naik turun. Ini di 54 derajat Celcius untuk tes kedua. Lanjut ke ya, ini CPU tes sih, CPU tes prosesornya yang dites. Grafik cardnya bisa idle dulu sebelum menjalankan tes yang terakhir ya. Mantap. Oke, GPU posisi di 0% ya penggunaannya ya. Jadi idle. Saat ini yang digunakan prosesornya menggunakan Core Intel Core i5 4690K, di load di 90% ya. Dengan temperatur di 51 derajat Celcius untuk prosesornya, sedangkan VGA GPU posisi di 45 derajat Celcius. Core i5 bisa 20 fps ya maksimal ya guys.
IGPU nya maksudnya. ...45 derajat Celcius turun ke 44 derajat Celcius untuk untuk VGA nya. Sedangkan untuk Intelnya ini kurang lebih di 48 sampai 53 derajat Celcius ya penggunaannya. Untuk suhunya TDP nya di 50 watt. Oke, untuk CPU tesnya ini hampir selesai. Mantap. Kita langsung akan lihat untuk result dari benchmark menggunakan 3D Mark Knight Ride ya. Oke, grafik skornya posisi di 17.200-an, CPU skornya di 5.300-an, kemudian untuk Night Ride skornya di 12.900-an ya. Ini average-nya di 13.600-an ya, tidak terpaut jauh. Jadi ini showing result from the same hardware ya saya. Jadi ini menunjukkan hasil rata-rata penggunaan dengan hardware yang sama kurang lebih. Kemudian kita lihat di GPU Z saat ini di skor tertingginya. Untuk GPU clocknya di angka 1200-an, memory clock 1750, GPU temperatur maksimal hanya 54 derajat Celcius full load ya. Average di 39 derajat Celcius dan saat idle saat ini posisi sudah turun lagi ke 33 derajat Celcius di mana suhu terendah di 29 derajat Celcius. Masih adem ya guys ya, mantap. Kemudian untuk TDP ya penggunaan graphic card ini maksimal di angka 46 watt maksimal. Average di 15 watt dan saat idle hanya butuh 4 watt aja guys. Minimal 3,9 watt ya atau ya kita bulatkan jadi 4 watt. Jadi sangat hemat daya untuk MSI Aero ITX RX 550 4GB. Seperti itu guys. Oke, jadi kurang lebih untuk review grafiknya seperti ini guys. Kita akan lanjut lagi tes grafik yang lainnya. Terima kasih atas atensinya. Jangan lupa bantu subscribe dan like ya guys ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.